lagi hangat pergunjingan dunia maya tentang amnesti, abolusi, kasus korupsi. Ya kan pasti hangat karena memang menyangkut uang rakyat atau uang negara, di mana korupsi itu menitik beratkan pada suatu perbuatan yang bisa memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh pejabat negara, atau juga menerima sesuatu dari pihak lain berkaitan dengan jabatannya. Jadi seorang pejabat negara itu sudah melanggar sumpahnya, sehingga kategorinya juga masuk undang-undang tindak pidana korupsi. Diulas dalam pergunjingan bahwa namanya tindak pidana orang bisa dihukum, jadi yang bersangkutan harus menerima aliran dana atau juga mesti ada niat dalam suatu perbuatan yang dilakukannya, yang disebut mens rea itu. Tapi dalam pemeriksaan daripada kasus korupsi atau tindak pidana yang lain, mens rea dimaksud tidaklah semudah yang dipergunjingkan untuk bisa diperoleh, karena tidak mungkin eksplisit akan disampaikan oleh tersangka atau dalam pemeriksaan, termasuk juga motif. Apabila orang sudah merasa bersalah, akan selalu berusaha menyembunyikan perbuatan dimaksud atau menghindar dari unsur-unsur perbuatan yang dimaksudkan dalam undang-undang yang menjerat dirinya. Apapun perbincangan yang sedang bergulir, pada intinya dalam memberantas kasus korupsi itu dibutuhkan negara yang kuat dan juga pejabat hukum atau pelaksana hukum, penegak hukum yang kuat. Karena keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi yang dijalankan sekarang ya memang dibuat untuk mendisiplinkan pejabat negara. Jadi undang-undang dibuat oleh negara dan dijalankan oleh negara, kan itu garis bawahnya di situ. Jadi dia membuat undang-undang untuk dirinya, kan begitu negara itu sebenarnya. Apakah undang-undang itu dibuat mudah diakali, mudah dikelabui, atau seperti apa? Kan itu yang menjadi permasalahan juga. Dibutuhkan penegak hukum yang kuat, maksudnya apa? Jadi tadi digarisbawahi oleh para pengamat, jadi pelaku atau tersangka harus menerima aliran dana. Nah, inilah yang menjadi kelemahan daripada tindak pidana korupsi itu, dalam arti bahwa bisa saja pelaku akan mengendapkan keuntungan atau fee atau dana yang menjadi iming-iming untuknya diendapkan pada suatu titik, baik itu pada mitranya dulu sampai puluhan tahun,
kemudian dialirkan tidak langsung kepada keluarga atau dirinya, melainkan melalui temannya atau melalui transaksi yang sebenarnya itu adalah perbuatan money laundering atau transaksi semu dalam bentuk jual beli. Hal-hal inilah yang membutuhkan penegak hukum yang kuat komitmen, kuat dalam hal imajinasi pengungkapan perkara. Inilah yang menjadi kunci daripada pemberantasan korupsi di Indonesia, di negara kita ini. Jadi netizen akan terus mengikuti, mengamati bagaimana perkembangan dengan adanya amnesti, abolisi, dan bagaimana efeknya terhadap kasus-kasus yang akan terjadi atau yang muncul di kemudian hari. Semoga ini menjadi tanda atau menjadi pelajaran penegak hukum akan menjadi semakin kuat dengan komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan. Itu kira-kira.